Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, mengutus hambanya dengan Al-Quran dan dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Kau curahkan dan Kau tambahkan bagi hamba kekasih-Mu, bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita ingin berbincang tentang kemakmuran negeri kita. Kita ingin berbincang tentang kesejahteraan NKRI, tapi kita akan berbincang dari satu sisi. Kita tahu bahwa negeri kita terdiri dari berapa pulau? Dari 17.300 pulau katanya. Anda nggak pernah ngitung sendiri. Kemudian terdiri dari provinsi-provinsi. Provinsi itu terdiri dari kabupaten-kabupaten, dan kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan, dari kecamatan ke kelurahan, dari kelurahan ke RW, dari RW ke RT, dari RT ke rumah tangga. Ini apabila rumah tangga yang ada di negeri ini utuh dan terjaga, insya Allah dengan izin Allah negeri kita akan utuh dan terjaga. Jamaah rahimahumullah, kalau kita melihat orang-orang yang jadi begal, anak-anak yang terjebak dalam narkoba dan tindakan kriminal yang lainnya, dari mana mereka berasal? Dari rumah kita, dari rumah tetangga kita, dari rumah RT sebelah. Mereka adalah orang-orang yang hidup bersama kita di negeri ini. Tapi rata-rata munculnya yang seperti itu dikarenakan broken home, rumah tangganya hancur. Untuk melihat ada anak yang jadi pelacur, kemana bapaknya? Kemana ibu? Untuk lihat anak-anak yang kadang-kala di malam hari sampai subuh. Kita lihat kalau di Jawa itu biasanya malam Ahad, malam Minggu itu mereka nongkrong di pinggir jalan sampai subuh. Coba tanyakan kemana orang tua mereka, kemana bapak mereka, kemana ibu mereka, kemana paman mereka. Rata-rata mereka sudah hidup nafsi-nafsi. Sang bapak hanya sibuk mencari makan, sang ibu juga sibuk mencari makan. Siapa yang mendidik dan membesarkan anak-anak? Nggak tahu. Kadang-kala orang tua demi merasakan kenyamanan hidup, anaknya dikasih HP, dikasih gadget, suruh main game. Kenapa? Karena bapaknya juga mau main game. Subhanallah. Maka kita perlu berbincang tentang bagaimana membina rumah tangga yang antum betah di rumah, yang antum tidak lagi keluyuran
Pulang kerja ingat sama istri, ingat sama rumahnya, ingat sama anak-anaknya. Ketika ada permasalahan, kemana larinya? Ke rumah Allah. Sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanallah. Menjadi negeri yang indah, yang tenteram, yang makmur dan sentosa, serta diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana menciptakan rumah tangga yang seperti itu? Yang pertama, dimulai dengan niat membina rumah tangga. Antum niat menikah untuk apa? Tidak sedikit yang menikah hanya untuk menutup dosa-dosa dia. Banyak orang menikah istrinya sudah hamil. Menikah karena memang terpaksa menikah, harus mempertanggungjawabkan dosa yang dia lakukan. Kira-kira kalau dua orang pelaku dosa kemudian menikah tanpa bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu, bagaimana rumah tangganya akan bertahan? Bagaimana Allah akan meridhai dia? Kemudian anak yang lahir di luar nikah dinasabkan kepada bapak, mendapatkan warisan dari bapaknya, menjadi keponakan buat keluarga bapak, padahal dia di luar nikah, dia anak zina. Maka kita perlu memperbaiki niat. Kenapa engkau menikah? Di dalam Islam, menikah bukan hanya untuk menyalurkan nafsu. Di dalam agama Islam, menikah adalah untuk menyempurnakan agama. Subhanallah, Allah mensyariatkan pernikahan untuk mengabdi kepada Allah. Ingat, ketika ada 3 orang sahabat yang bertanya tentang kehidupan Rasulullah SAW, mereka anggap biasa-biasa saja ibadah Nabi SAW. Maka 3 orang ini berpendapat, ya, beliau kan sudah diampuni dosa-dosa, sedangkan kita belum. Maka kita harus menambah volume ibadah kita. Yang satu mengatakan, amma ana fa asumu wa la uftir. Aku akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Orang kedua mengatakan, amma ana fa aqum. Aku akan bangun malam wala anam, dan aku tidak akan tidur. Setiap malam aku akan sholat malam terus. Orang yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah. Menurut dia pernikahan itu membuat ibadah dia berkurang. Harus ngurusin istri, harus kerja Allah buat istri, bangun rumah. Pokoknya pernikahan itu akan mengurangi ibadah Anda. Ini menurut 3 sahabat. Lalu Rasulullah SAW naik ke mimbar, meluruskan pemikiran yang salah. Ingat, tidak semua yang menurut antum baik itu benar. Bayangkan orang ini mau puasa sepanjang tahun, baik apa tidak? Baik. Puasa adalah ibadah yang dicintai Allah. Yang satu mau sholat malam tidak mau tidur. Subhanallah, sholat yang paling dicintai Allah setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Yang satu ingin fokus ibadah, tidak menikah, dia hanya ingin beribadah. Baik, tapi tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka Nabi naik ke mimbarnya, beliau meluruskan pemahaman itu, mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa tuh orang-orang yang ngomong seperti ini dan seperti itu? Fawallahi, beliau bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Dan aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golongan. Subhanallah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka pernikahan dalam Islam tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyempurnakan agama seseorang. Pernikahan untuk meraih kebahagiaan. Wallahi jamaah,
Kalau antum punya rumah yang luas, harga rumah antum 10 miliar, antum punya mobil dengan harga 2 miliar, tapi antum tidak punya istri, hidup antum hampa. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram, sakinah, damai. Ketika antum punya segala permasalahan, pulang ke rumah, dibukain pintu sama istrinya dengan senyum yang indah, dengan aroma yang wangi. Masya Allah, semua urusan itu hilang. Ada sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Ketahuilah, menikah itu tidak harus cinta. Menikah itu tidak harus antum cinta dengan pasangan yang antum nikahi, tapi antum harus cocok. Kriterianya sudah sesuai. Kita akan bicarakan sebentar lagi bagaimana agar rumahmu indah. Kau harus memilih pasangan hidup yang benar. Sudah cocok, cinta nanti Allah yang bikin. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia yang menjadikan di antara kalian orang yang tidak saling mengenal, orang yang baru berjumpa, jadi cinta dan sayang menyayangi. Itu Allah yang bikin. Sebaliknya, ada orang yang sebelum menikah sudah jatuh cinta sama pasangannya, bahkan dia sudah menjalin hubungan yang tidak diridhai Allah. Dia sudah berduaan dengan itu wanita, keluar jalan-jalan, bahkan na'udzubillah, mungkin dia juga sudah berzina. Lalu mereka menikah karena semua yang haram sudah kau lakukan sebelum menikah. Sekarang kau menikah untuk apa? Untuk diridhai Allah? Tidak. Kau untuk dapat buku hijau, untuk meresmikan hubungan yang tidak diridhai Allah, supaya diridhai manusia. Manusia melihat, oh fulan sudah menikah, sudah punya buku hijau. Dan terjadi orang-orang yang menikah lewat jalur pacaran yang lama atau nggak lama, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan 2-3 tahun bercerai. Bahkan ada yang 6 tahun pacaran lalu menuju ke pernikahan setelah 6 hari bercerai. Ada yang umur pernikahannya hanya 50 jam, padahal dia pacaran berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kenapa? Ketika dia belum menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitan thalithuhu. Nih, untuk camkan hadis ini. Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya, kecuali syaitan jadi pihak ketiga. Pihak ketiga yang untuk memisahkan atau untuk agar mereka melakukan perbuatan haram. Agar melakukan perbuatan haram. Tapi ketika sudah menikah, apakah syaitan tidak godain? Godain sekarang. Kalau dulu sebelum menikah godain supaya engkau berbuat zina, setelah engkau menikah syaitan akan godain kau agar engkau bercerai dengan istri. Syaitan akan berpikir, oh masih banyak wanita yang lebih cantik dari istri. Engkau ada apa, kau lihat kekurangan istrimu kayak gini, kayak gini. Itu bisikan-bisikan syaitan. Jamaah rahimakumullah, maka tidak harus cinta kau menikah, tapi cocok. Kau ingin negeri ini aman, kau ingin negeri ini makmur, cari pasangan hidup yang baik. Bagi kaum lelaki, kita tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita dinikahin karena 4 hal.
karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena faktor keturunannya, yang keempat karena agamanya. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan agama nomor 4, karena banyak dari kita yang memang meremehkan agama. Yang menjadi tolak ukur pertama adalah wajah. Ustaz, kalau agama bisa diluruskan, tapi kalau wajah, Masya Allah, nggak ada masalah. Dulu di masa Rasul SAW ceramah nggak pakai lampu. Yang penting suaranya sampai kepada Anda. Karena 4 hal. Kalau berbicara karena kecantikan, wallah kecantikan itu tambah hari akan berkurang. Dan engkau merasa istrimu cantik karena belum kau nikah. Kalau sudah kau nikahin tuh perempuan, kau bawa ke rumahmu, tiap hari kau pandang-pandang, ternyata biasa-biasa aja. Dulu lewat jamaah naik motor, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Sekarang udah di rumahnya, lewat keluar masuk. Dulu pakai kerudung di luar ya, Masya Allah. Di rumah udah nggak pakai kerudung, dia lihat, ya Allah, masih cantikan istri tetangga. Kalau kita bicara kecantikan itu, kecantikan tambah tahun tambah turun. Perempuan itu Masya Allah, ya tidak semua wanita. Ada wanita yang sibuk dengan, Masya Allah, ada wanita yang sibuk dengan perawatan wajah. Kenapa? Karena dia tahu dia semakin tua. Bahkan ada yang bedaknya sampai 2 cm supaya ya keriput-keriput itu hilang. Tapi kau sudah tua, tubuhnya pun tidak seperti dulu. Yang dulu semampai, Masya Allah, awal nikah beratnya 49, Masya Allah, tingginya 170. Nikah dapat 1 tahun, beratnya jadi 94. Besar banget, Masya Allah. Ini kayaknya bukan yang wanita dulu aku nikahin, tapi ya udah seperti itu. Kau yang membuat dia jadi gemuk. Dia harus hamil anakmu, harus menyusui anakmu, kau harus terima dia. Kalau bicara kecantikan itu cuma akan hilang dan berkurang. Apalagi kalau tiap hari kau lihat. Antum sebelum punya mobil, antum kepingin mobil tuh. Setiap mobil itu lewat, ya Allah, kapan punya mobil itu? Ketika antum di lampu merah naik motor, dilihat, ya Allah, ini mobil yang aku inginkan, Masya Allah. Setelah antum inginkan, dapat seminggu 2 minggu, apa sih kelebihan mobil ini? Nggak ada, karena antum sudah memiliki. Kalau bicara kekayaan itu bisa hilang. Bicara faktor keturunan, bisa jadi antum diinjak-injak oleh keluarga istri antum karena dia lebih terhormat daripada antum. Tapi kalau bicara agama, Rasulullah SAW mengatakan, fadfar bidzatid haribatita. Kau ingin beruntung, ingin selamat, ingin makmur hidupmu, maka beruntunglah dengan wanita yang agamanya baik. Selesai. Kalau wanita agamanya baik, Masya Allah jemaah, setiap antum pulang rumah, siapa yang bukain pintu? Istri. Masya Allah. Fadl. Antum ditanyain sama istrinya, bang, mau yang panas apa yang dingin? Masya Allah. Gimana antum gak betah di rumah? Setiap pulang ditanyain mau yang panas apa yang dingin. Tapi sebagian wanita kalau pulang rumah, suaminya tanya, dari mana aja kau? Lama banget, gitu. Masya Allah. Terus suami nggak pengen pulang. Ya Allah, kata dia, salah anak pulang jam segini, gitu. Ada yang seperti ini. Tapi kalau agamanya baik, Masya Allah, suaminya marah, dia sabar. Itu istri yang baik. Dan antum tidak akan seperti kucing sama istri yang soleh. Antum tahu sebagian wanita itu, Masya Allah, kalau suaminya makan, dikasih makan, fadl makan. Nah, nih semuanya ada di sini nih airnya, ditinggal. Ada seorang suami, Masya Allah,
Dia pas mau makan disediain sama istrinya, istrinya pergi mau nonton TV. Apa kata suaminya? Dah sini, saya bukan kucing, kata dia. Kasih makan terus ditinggal, kata dia. Itu kucing kasih makan ditinggal, kata dia. Duduk di sini temenin suaminya. Ya seharusnya seperti itu. Itu istri yang soleha. Kalau sekedar cantik, ada yang cantiknya buat orang, subhanallah jemaah. Ada wanita pandai bersolek tapi buat orang lain, tidak buat suaminya. Sampai kejadian di Surabaya, ada yang cerita. Ada suaminya ini pulang dari kerja, dia jalan kaki ke rumahnya. Sebelum sampai rumahnya, dia lihat becak keluar dari rumah. Ada perempuan naik becak itu. Perempuan itu senyum-senyum sama suaminya ini. Dia lihat, senyum juga. Siapa perempuan tadi, katanya? Loh, ternyata istrinya, jemaah. Antum bisa bayangin, istri dia tadi. Karena wanita kalau mau walimah, mau kondangan, masya Allah dia berias dengan semua riasan. Tapi kalau di rumah, masya Allah dia ambil sarbet, dia gosok wajahnya. Akhirnya suami pangling dengan wanita kayak gitu. Padahal perempuan kalau mau bersolek buat siapa? Buat suaminya. Dan itu istri yang soleh. Jadi cari agama yang baik. Yang kedua, cari wanita yang subur. Yang subur itu yang banyak anaknya. Masya Allah. Yang kena sarung suaminya langsung punya anak. Itu ada wanita-wanita yang subur, masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, tazawwajul walud dan wadud. Al-a'ud, nikahilah wanita yang subur dan pengasih. Ada wanita yang susah punya anak. Antum berangkat ke dokter 2 tahun, 3 tahun tidak punya anak, 4 tahun, susah. Pernah seorang sahabat mau menikahi wanita cantik, terhormat, tapi mandul. Dia sudah menjanda beberapa kali nggak punya anak. Izin nih sahabat, ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata mansibin wa jamal. Nih aku dapat wanita ya Rasulullah SAW, dia terhormat dan dia cantik sekali. Tapi masalahnya satu, dia nggak bisa punya anak. Kata Nabi, kau jangan nikah. Datang lagi yang kedua, kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi yang ketiga, tazawwajul walud dan wadud, nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Kenapa? Fa inni mukatsir bikumul umam yaumil qiyamah. Aku nanti pada hari kiamat akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku. Maka tujuan menikah salah satunya adalah memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya untuk menyalurkan hasrat dan nafsu lah. Itu salah satu tujuan. Maka cari wanita yang subur, tapi penyayang. Kenapa harus penyayang? Soalnya kalau wanita subur tidak penyayang, kesian anak antum. Punya anak 7, suami pulang kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata istrinya sambil duduk pegang HP. Istriku, mana anak-anak kita? Wallahu a'lam. Wallahu alam. Satu ada di tempat sampah, satu ada di got, satu main di rumah. Nggak jelas anaknya. Kenapa? Karena ibunya nggak penyayang. Maka cari ibu yang penyayang. Dari mana kita tahu wanita penyayang itu? Dari kecil kelihatan. Makanya kenapa anak wanita itu, anak perempuan itu, dari kecil mainannya kadang-kala main boneka, dia digendong, ya, masya Allah. Kadang-kala dia kalau melihat anaknya orang perempuan, masya Allah, dia seneng banget. Kalau dia sudah mulai jadi remaja, jadi gadis, kau lihat ada perempuan-perempuan yang merasa risih dengan anak kecil, jangan dinikahi. Berarti ini kurang penyayang. Sama adiknya dia nggak sayang. Kadang kalau anak sana. Aduh, sudah walaupun cantik, walaupun dia masya Allah agamanya baik, tapi kalau tidak penyayang jangan dinikah. Kita perlu cari nih perempuan yang benar-benar bisa menyayangi anak-anak kita. Al-a'ud, perempuan yang suka kembali kepada suaminya, yang kalau disakiti sama suaminya, yang kalau dia berbuat salah atau dizalimi oleh suaminya, perempuan ini datang minta maaf sama suaminya.
Dia mengatakan, suamiku, aku tidak akan memejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Tuh cari wanita kayak gitu. Banyak, insya Allah banyak. Asalkan antum mau cari dengan benar. Ini bagi kaum lelaki. Bagaimana bagi kaum wanita? Kaum wanita memang menunggu, tapi dia juga bisa menolak. Dia bisa menolak. Ketika datang seorang laki, ayah aku nggak mau sama dia. Nah, dia itu seorang dokter, nah, Masya Allah, gajinya 30 juta. Ayah, aku tidak nikah dengan duit. Aku menikah dengan akhlak dan perilaku. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Ini dua kriteria. Apabila datang meminang putri kalian seorang lelaki yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putrimu dengan laki. Wa illa, nih ingat, kalau engkau tidak menikahkan putrimu dengan lelaki-lelaki yang soleh, dengan lelaki-lelaki yang agama dan akhlaknya mulia, kau tolak orang-orang seperti itu, apa kata Nabi SAW? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka akan terjadi kekacauan di muka bumi, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini yang besar. Berlindung sama suaminya, akan muncul anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Ketika orang tidak sholat, kau terima dia sebagai menantu karena dia fulusnya banyak. Ketika orang tidak kenal dengan sunnah Rasul SAW, jauh dari agama, kau terima. Maka bagaimana kiranya anak keturunan dia? Apakah dia akan mendidik anak-anaknya untuk sholat? Apakah anak-anaknya akan dibawa ke masjid? Kalau Allah, dia sendiri tidak dekat sama Allah, bagaimana dia akan mengajak keluarganya? Para sahabat ketika mendengarkan hadis itu, mereka bertanya, ya Rasulullah, in kana fi, gimana kalau orang ini benar, akhlaknya mulia, agamanya baik, tapi ada kekurangan? Mungkin kekurangan dari sisi fisik, mungkin kekurangan dari sisi pekerjaan, mungkin dari sisi harta. Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Beliau 3 kali mengatakan, apabila datang lelaki yang baik agama dan akhlaknya, kawinkan anak kalian, kawinkan anak kalian. 3 kali beliau mengingatkan. Kekurangan yang lain insya Allah bisa dilengkapi dengan yang lain. Tapi kalau kurang dari sisi akhlak dan agamanya, kesian anak, kesian. Jamaah rahimahumullah, bagaimana kita mengetahui agama seseorang? Mungkin di masjid, seorang bapak melihat ada seorang laki meminang putrinya, ditanya, dari mana kau? Dari daerah itu. Oke, siap. Umpamanya dari daerah Masjid Askar nih. Datang ke imam, Pak Imam, kenal sama keluarga fulan, rumahnya 5 rumah dari masjid. Iya, kenal. Kenal sama putranya fulan. Iya, kenal. Bagaimana? Masya Allah, fulan ini Jumatan selalu telat. Udah tahu dia, oh berarti kalau Jumatan telat, apalagi yang lain, secara agama sudah dihapus. Baik, tanya imam, Masya Allah, fulan selalu sholat subuh di shaf pertama. Alhamdulillah, agamanya baik. Akhlak jangan tanya di masjid. Di masjid semuanya baik. Kalau mau tanya akhlak di mana? Di tempat dia kerja, sama sahib-sahib dia. Datang ke tempat kerjanya dia. Afwan, kenal sama fulan. Oh iya, dia teman sekantor sama. Kenapa kata dia? Dia mau meminang putri anak. Ana mau tanya bagaimana akhlak dia. Fulan hada, Masya Allah, Masya Allah, adzan langsung ke masjid. Tapi setiap makan bersama ke warung, selalu dompetnya ketinggalan. Nah, berarti bakhil. Sudah ketahuan. Wanita itu kalau dikasih 2 pilihan. 1, suami yang tampan tapi bakhil. Yang kedua, suami yang biasa-biasa saja tapi dermawan. Pilih yang mana?
yang dermawan, nggak usah. Kalau wajahnya dilihat orang banyak, tapi kalau duitnya dia nggak kasih ke anak, dapat dari mana kita dulu? Ada laki-laki yang buruk akhlaknya dari sisi masalah fulus, masalah pergaulan. Ada fulan, masya Allah, mamanya sholatnya bagus, tapi punya utang nggak bayar-bayar, ya, itu akhlaknya nggak baik. Maka cari yang agama dan akhlaknya mulia. Urusan agama itu hablum minallah, hubungan dia sama Allah baik. Akhlak hubungan dia sesama makhluk. Dan wanita kalau tidak memilih ini, berarti Ustaz kita pilih lulusan pesantren. Secara agama oke, mungkin dia hafal Quran, dia menjadi imam, tapi masalah akhlak kau perlu tahu. Jangan cuma karena dia lulusan pesantren lalu kau terima, enggak. Adzan sudah, masya Allah, kita baru mukadimah. Khair, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.